Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Naura Fathia Khairunisa dengan NIM 2530 10 32 0021. Saya Nuria Amalia dengan NIM 2530 10 32 0023. Saya Takia Mafaza dengan NIM 2530 0032 0030. Setelah kami di sini akan membuat video mengenai Fungsi manajemen pendidikan Islam dan konsep sistem pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Asmendri MPD dan Bapak Ramza Husman MPD. Itu pengertian sistem. Sistem berasal dari bahasa Yunani yakni sistema, yang berarti sehimpunan bagian atau komponen-komponen yang saling berkaitan dan berhubungan. Pengertian pendidikan adalah usaha untuk memanusiakan manusia yang mana bertujuan untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri seorang individu. Ini adalah fungsi-fungsi manajemen menurut George Terry. Menurut George Terry, fungsi-fungsi manajemen ada 5. Yang pertama adalah planning. Planning adalah pemilihan atau ketetapan sebuah tujuan organisasi yang dilakukan secara strategi dan bijaksana. Sedangkan secara garis umum, planning adalah menjalankan arah dari tujuan organisasi agar dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Yang kedua, organizing atau organisasi. Organizing atau organisasi adalah menjalankan tindakan hubungan-hubungan antara satu individu dengan individu lain. Maksudnya di sini agar organisasi yang kita lakukan tidak ada suatu kesalahpahaman yang terjadi antara satu pihak dengan yang pihak lainnya. Acting atau pelaksanaan. Acting atau pelaksanaan adalah melaksanakan atau memberikan suatu motivasi atau tindakan agar terlaksananya sebuah organisasi. Yang keempat adalah controlling atau pengawasan. Controlling atau pengawasan adalah mengendalikan agar terlaksananya pelaksanaan pengawasan organisasi yang dibahas di awal. Selanjutnya, komponen-komponen pendidikan. Komponen-komponen pendidikan yaitu 1. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yaitu suatu faktor yang amat sangat penting di dalam pendidikan, karena ini adalah arah yang hendak dicapai atau dituju dalam proses pendidikan. Yang kedua, peserta didik. Peserta didik adalah salah satu input yang ikut menentukan keberhasilan proses pendidikan. Yang ketiga itu pendidik. Pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan dalam proses mendidik. Yang keempat, isi pendidikan. Isi pendidikan adalah materi atau konten yang disampaikan dalam proses pendidikan. Yang kelima itu ada metode pendidikan. Metode pendidikan adalah langkah operasional dari strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai tujuan pendidikan. 6 itu ada alat pendidikan. Alat pendidikan adalah segala sesuatu yang dilakukan atau yang digunakan ataupun yang diadakan untuk mencapai proses pendidikan. 7 itu ada lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah ruang lingkup atau alat untuk memberikan penjelasan dan memengaruhi anak secara lebih baik. Kesimpulan dari sistem pendidikan adalah suatu fondasi utama yang membentuk individu agar memiliki pengetahuan, pendidikan, dan berkarakter. Kesimpulan fungsi manajemen adalah yang pertama planning atau perencanaan, yang kedua organizing atau organisasi, dan yang ketiga acting atau pelaksanaan, dan yang keempat adalah controlling atau pengawasan. Dan yang terakhir itu komponen-komponen pendidikan. Komponen-komponen pendidikan ada 7, yaitu tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, isi pendidikan, metode pendidikan, alat pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Sekian video dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.